Patut dicoba berikan kendali pelatih ke Uston Nawawi saat Persebaya hadapi Arema FC. Dua sosok pemain absen di laga Persebaya vs Arema FC, Marcos Santos dan Eduardo Perez. Putar otak, wonderkid Persebaya dipanggil Timnas U23 jelang SEA Games 2025. Kisah tragis Mohamed Rashid, ex-bintang Persebaya Surabaya, yang nasibnya tak jelas di Liga India. Pembelian gagal Persebaya Surabaya, ekspektasi tinggi Diego Mauricio yang jauh dari harapan. Uston Nawawi, pilihan tepat hadapi Arema FC. Persebaya Surabaya akan menghadapi Arema FC dalam laga derby Jatim yang sangat panas. Dalam pertandingan ini, beberapa suporter Persebaya mengusulkan agar Uston Nawawi diberi kendali tim untuk menghadapi Arema FC. Uston Nawawi dikenal memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang Persebaya dan Arema FC. Beberapa suporter percaya bahwa Uston dapat membawa Persebaya meraih kemenangan atas Arema FC. Salah satu suporter Persebaya mengatakan, Uston Nawawi tahu bagaimana cara menghadapi Arema FC. Dia memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang tim ini. Kami percaya dia dapat membawa Persebaya meraih kemenangan. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan manajemen Persebaya. Apakah mereka akan mempertimbangkan usulan suporter ini? Kita tunggu saja. Dua pemain absen di laga Persebaya vs Arema. Atmosfer derby Jawa Timur atau Jatim antara Persebaya Surabaya dan Arema FC dipastikan tetap sengit. Meskipun kedua tim harus tampil pincang pada Sabtu, 22 November 2025 mendatang. Baik pelatih Persebaya Eduardo Perez maupun pelatih Arema FC Marcos Santos sama-sama dipaksa merombak starting 11 setelah masing-masing kehilangan satu pemain kunci menjelang laga di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya. Absennya satu pilar dari setiap kubu ini membuat kedua pelatih harus putar otak untuk menambal lubang dan mencari taktik kejutan. Rivalitas panjang kedua tim, baik di lapangan maupun di luar stadion, selalu menghadirkan atmosfer luar biasa di setiap pertemuan. Meski tanpa beberapa pemain kunci, Bajul Ijo maupun Singo Edan tetap membawa misi penting. Keduanya ingin meraih kemenangan demi harga diri dan memperbaiki posisi di klasemen sementara. Wonderkid Persebaya dipanggil Timnas U23 Indonesia. Dua pemain muda Persebaya Surabaya, yakni Mikael Alfredo Tata dan Tony Firmansyah, resmi dipanggil Timnas U23 Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Jakarta sebagai persiapan menuju SEA Games 2025 di Thailand. Kedua pemain yang dikenal sebagai wonderkid Bajul Ijo itu bergabung bersama 31 pemain lain dalam pemusatan latihan Timnas U23. Total ada 33 pemain yang dipanggil oleh pelatih untuk mengikuti TC dan 2 laga uji coba internasional melawan Mali yang akan digelar pada 15 dan 18 November 2025 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. 2 pertandingan uji coba tersebut menjadi bagian dari agenda persiapan Timnas U23 sebelum menentukan 23 pemain terbaik yang akan dibawa ke ajang SEA Games mendatang. Pemanggilan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Persebaya dan supporter bonek yang melihat 2 talenta muda mereka kembali mendapat kepercayaan untuk memperkuat Garuda Muda di ajang internasional. Kisah tragis Mohamed Rashid di Liga India. Nasib tragis tengah menimpa Mohamed Rashid, mantan gelandang andalan Persebaya Surabaya dan Persib Bandung. Setelah meninggalkan Indonesia dengan harapan bisa meniti karir lebih tinggi di luar negeri, kini perjalanan pemain asal Palestina itu justru menemui jalan buntu di Liga India. Rashid resmi bergabung dengan East Bengal FC pada 18 Juli lalu dengan penuh optimisme. Klub legendaris India itu dianggap sebagai batu loncatan bagi Rashid untuk membuktikan kualitasnya di level Asia. Namun harapan tersebut berubah jadi kekecewaan mendalam. Liga Super India musim 2025-2026 belum juga dimulai hingga pertengahan November, membuat Rashid dan ratusan pemain lainnya terkatung-katung tanpa kejelasan.
Muhammad Rashid menjadi salah satu pemain yang paling vokal menyoroti situasi ini. Melalui akun Instagram pribadinya, pemain berusia 30 tahun itu mencurahkan isi hatinya yang penuh kekecewaan dan frustrasi. Pembelian pemain yang gagal di Persebaya. Kabar baik datang untuk bonek jelang laga panas derby Jawa Timur antara Persebaya Surabaya dan Arema FC. Striker asal Brasil Diego Mauricio akhirnya siap kembali ke lapangan setelah sempat dipingit oleh pelatih Eduardo Perez dalam beberapa pertandingan terakhir. Absennya Diego saat Persebaya menghadapi Persik Kediri sempat memunculkan spekulasi soal kondisi fisiknya. Namun, Eduardo memastikan keputusan itu murni alasan taktis, bukan karena cedera. Namun, peluang Diego kembali ke starting 11 terbuka lebar saat menghadapi Arema FC. Eduardo memberi sinyal kuat bahwa bomber berusia 34 tahun itu akan jadi senjata utama dalam duel syarat gengsi tersebut. Sejak bergabung dengan Persebaya pada 22 Agustus 2025, Diego Mauricio datang membawa ekspektasi besar. Ia digadang-gadang menjadi solusi di lini depan setelah performa inkonsisten para penyerang lokal. Apakah terdegradasi dulu, baru ada perubahan? Pertanyaan kritis ini muncul di kalangan supporter Persebaya Surabaya bonek setelah tim kebanggaan mereka terus mengalami hasil kurang memuaskan. Apakah Persebaya harus terdegradasi dulu, baru ada perubahan signifikan dalam manajemen dan tim? Bonek menilai bahwa manajemen Persebaya terlalu lambat dalam melakukan perubahan, sehingga tim terus mengalami kesulitan di lapangan. Mereka berharap agar manajemen dapat segera melakukan evaluasi dan perubahan sebelum terlambat. Salah satu bonek mengatakan, "Kami tidak ingin menunggu Persebaya terdegradasi dulu, baru ada perubahan. Kami ingin melihat perubahan sekarang juga sebelum terlambat." Manajemen Persebaya belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik ini. Namun, kita tunggu saja bagaimana langkah-langkah yang akan diambil oleh manajemen untuk meningkatkan performa tim. Mampukah Perez lanjutkan warisan Aji Santoso? Derby Jawa Timur selalu memiliki tensi emosional tinggi dan cerita unik. Disinilah nama Aji Santoso kembali mendapat perhatian. Ia pernah membawa Persebaya tampil sangat ganas saat menghadapi Arema FC. Rekor Aji tidak main-main. Selama menjabat sebagai pelatih Green Force, ia tidak pernah kalah dalam pertandingan derby tersebut, mencatat 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Rekor ini menjadi tekanan sekaligus tantangan besar bagi Eduardo Perez. Ia menyebut bahwa timnya langsung mengalihkan fokus ke laga derby setelah menghadapi Persik Kediri. Namun kerja keras saja tidak cukup. Sejarah menunjukkan bahwa aspek mental sering menjadi pembeda dalam derby Jawa Timur. Eduardo perlu belajar dari cara Aji membangun semangat bertarung di tubuh Persebaya. Pemain harus diberi keyakinan bahwa mereka tidak hanya bermain bola, tetapi juga membawa nama kota dan kebanggaan bonek yang selalu menyala. Arema FC datang bukan sebagai lawan biasa, melainkan simbol rivalitas yang telah menapakkan jejak panjang dalam sejarah sepak bola Jawa Timur. Kepastian nasib Eduardo Perez di Persebaya Surabaya. Satu nama pemain buat pelatih bajul ijo itu kian terdesak. Adapun pemain yang dimaksud adalah penyerang Persebaya Surabaya, Diego Mauricio. Diketahui, Diego Mauricio merupakan pemain yang direkrut bajul ijo pada awal musim 2025-2026. Namun, penyerang asal Brasil itu tak kunjung dimainkan oleh Eduardo Perez. Tak kunjung dimainkannya Diego Mauricio turut berperan dalam terdesaknya posisi Eduardo Perez di Persebaya Surabaya. Pasalnya, supporter Persebaya Surabaya tampak sudah kehilangan kesabaran karena Eduardo Perez tak kunjung memainkan Diego Mauricio. Selain karena faktor tak kunjung dimainkannya Diego Mauricio, nasib Eduardo Perez di Persebaya Surabaya kian di ujung tanduk karena performa tim yang masih angin-anginan hingga membuat bonek memberi desakan.